Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, Bunda Dewi. Alhamdulillah saat ini Bunda dalam keadaan sehat walafiat dan bisa kembali mengisi pembelajaran, belajar bersama walaupun masih dari rumah. Tetapi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan anugerah oleh Allah SWT dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, sehingga kita masih tetap bisa belajar bersama. Oke, bagaimana untuk kabarnya anak-anak hari ini? Di hari Jumat tanggal 16 Juli 2020 ya. Semoga masih dalam keadaan baik ya, keadaan sehat, dan tidak lupa dengan pola hidup sehat, terutama tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan segala karunia, nikmat kepada kita semua, sehingga kita masih bisa belajar bersama, masih bisa bertemu kembali. Terlebih lagi nanti semoga kita masih bertemu kembali, masuk sekolah lagi dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, langsung saja. Hari ini kebetulan mata pelajarannya PADBP, jadi kita belajar agama. Sebelum dimulai, Bunda ingin mengajak anak-anak untuk berdoa bersama. Semoga pandemi ini segera berlalu. Yang pertama dan yang kedua, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dan juga yang ketiga, orang tua kita senantiasa diberikan rizki dan juga kesehatan yang baik, dijauhkan dari segala mara bahaya, penyakit zahir maupun penyakit batin ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Semoga anak-anak masih di rumah masih sering hafalan ya, masih dibaca surat-surat pendeknya. Bunda ingin kita sebelum mulai belajar, kita coba membaca satu dulu surat pendek, yaitu surah Al-Ikhlas. Oke, masih hafalkan ya surat Al-Ikhlas ya? Ada yang tahu surat Al-Ikhlas itu ada berapa ayat? Atau tergolong masuk surat apa? Ya, surat Al-Ikhlas itu ada 4 ayat ya, terdiri dari 4 ayat, tergolong surah Makkiyah. Mengapa? Karena diturunkan ketika Rasulullah menerima wahyu sedang berada di kota Mekah. Jadi diturunkan di kota Mekah, oleh karena itu dinamakan surah Makkiyah. Yuk kita bersama-sama membaca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, alhamdulillah. Sudah dibaca. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka pahalanya sama dengan kita mendapat pahala menghatamkan Al-Quran 1 kali ya. Jadi kalau bisa membaca surat Al-Ikhlasnya 3 kali ya nak ya. Setelah surah Al-Ikhlas ada yang tahu urutannya surat apa lagi ya? Yuk kita coba lihat di juz amma ya. Setelah surat Al-Ikhlas di sini
ada surah Al-Lahab. Surat Al-Lahab yang artinya, ada yang tahu Al-Lahab? Ya. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Ya, Lahab itu sendiri Bunda ingatkan kembali artinya adalah gejolak api. Oke, setelah surat Al-Lahab ada yang tahu surat apa lagi? Kalau yang sering membaca surat-surat pendek di rumah pasti tahu urutannya. Setelah surat Al-Lahab surah apa nak? Surah An-Nasr. Oke, adakah yang tahu surah An-Nasr? Kebetulan hari ini pembahasan kita adalah tentang surah An-Nasr. Adakah yang tahu surat An-Nasr itu artinya apa? Atau ada yang tahu mungkin surah An-Nasr itu urutan keberapa di dalam mushaf Al-Quran? Atau barangkali ada yang tahu An-Nasr itu tergolong atau masuk kelompok surat apa? Makkiyah kah atau Madaniyah? Oke. Biar semuanya lebih paham, kita belajar bersama. Mari kita bahas tentang surah An-Nasr bersama-sama. Oke. Karena sekarang anak-anak sudah kelas 3, pastinya hafalannya anak-anak pasti melebihi surat An-Nasr dong. Ya, pasti lebih dari melebihi target yang sudah ditentukan. Oke. Udah yakin anak-anak kelas 3, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat, anak-anak yang soleh pasti sudah hafal semua surat An-Nasr ya. Oke, untuk lebih ingat lagi mari kita baca bersama-sama surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibuka samanya ya nak ya. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Oke. Seperti yang tadi Bunda tanyakan, surat An-Nasr itu artinya apa ya? An-Nasr itu apa ya? Diingat-ingat di juz amma sudah tertera bahwa surah An-Nasr itu artinya pertolongan. Jadi surat An-Nasr itu dalam mushaf Al-Quran menempati urutan ke-110. Jadi di mana surah di dalam Al-Quran itu ada 114 surah. Ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Berapa ayat? Ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Ada berapa ayat sih surat An-Nasr itu? Tadi sudah kita baca, dan surat An-Nasr ada 3 ayat ya. Di sini tertera ada 3 ayat surat An-Nasr. Nah, untuk ayat pertama Bunda akan bacakan artinya. Iza jaa nasrullahi wal fath, artinya apa? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat yang kedua artinya, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat yang ketiga artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Oke, itu tadi arti dari surah An-Nasr. Apa saja kalimah-kalimah yang ada surat An-Nasr tadi sudah Bunda bacakan ya. Lalu menurut anak-anak kira-kira apa sih makna dari surat An-Nasr?
An-Nasr sendiri itu adalah pertolongan. Sementara tadi artinya sudah Bunda bacakan bahwa Allah itu senantiasa menolong, selalu senantiasa menolong hambanya, baik yang kesusahan maupun yang sedang tidak kesusahan. Jadi Allah itu maha baik, senantiasa memberikan rahmat nikmatnya kepada kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur, ya, selalu meminta pertolongan kepada Allah, bersyukur dengan nikmat Allah. Kita tidak boleh minta kepada yang lain, hanya boleh beribadah atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongannya, ya. Jadi anak-anak jangan lupa nanti dibaca surat An-Nasr, direkam, ya. Boleh minta bantuan ayah atau bunda anak-anak untuk membaca surah An-Nasr. Tidak perlu artinya, cukup dibaca dengan baik, diperhatikan tajwid dan makhrajnya. Dan juga ada sedikit tugas, ini untuk buku agamanya, dibuka halaman yang pertama, ya, bab 1. Ini ditebali dengan pensil warna, boleh. Dan juga di bawahnya di garis ini ditulis lagi lafadznya, ya, surat An-Nasr ayat. Oke. Cukup sekian pembahasan surat An-Nasr. Minggu depan akan kita lanjutkan kembali. Jangan lupa tetap mengaji, jaga sholatnya, ya nak, ya, tetap berdoa, tetap makan makanan yang sehat, dan jangan lupa untuk berbakti kepada kedua orang tua saat beribadah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.